Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 40 halaman 245 dan halaman 248. Baik, langsung saja. Bismillah. Orang yang agung adalah orang yang menjadi khalifah bagi waktunya. Ia seperti akal universal. Sementara akal-akal manusia yang lain adalah bagian dari akal universal ini. Semua yang dilakukan oleh akal-akal ini berada dalam bayang-bayang akal universal. Jika anggota-anggota badan melakukan hal yang menyimpang, hal itu dikarenakan akal universal telah mengangkat bayang-bayangnya dari kepala mereka. Ketika seseorang menjadi gila dan melakukan hal-hal yang tidak layak, bisa dipastikan bahwa akal universal telah pergi dari kepalanya dan bayangannya tidak lagi menaungi orang itu. Dia sudah terpisah terlalu jauh dari bayangan dan naungan akalnya. Sekarang kita membahas tentang akal. Bukan lagi akalnya manusia pada umumnya, tapi kita membahas tentang akal universal. Apa itu akal universal? Akal universal adalah akalnya orang-orang agung yang dia sudah menjadi khalifah bagi waktunya sendiri. Ini bahasa Rumi, maksudnya adalah akalnya para nabi dan para wali. Akalnya manusia yang sudah bisa menjadi khalifah bagi dirinya sendiri. Jadi kalau dulu Kanjeng Nabi pernah berpesan bahwa kita sekarang sudah menyelesaikan sebuah perang yang kecil. Nah, sekarang kita menuju perang yang besar, yaitu perang melawan diri sendiri. Nah, jadi orang yang agung di sini maksudnya adalah para nabi dan para wali. Menjadi khalifah bagi waktunya maksudnya adalah beliau yang sudah mengalahkan dirinya sendiri sehingga bisa menjadi pimpinannya atau pawangnya bagi dirinya sendiri. Kenapa kok diri ini digambarkan sebagai waktu? Karena waktu itu merupakan sesuatu yang dahsyat, yang bahkan Allah bersumpah demi waktu. Wal asr, demi waktu. Jadi waktu ini ketika dikaitkan pada manusia, pada diri manusia, jadi waktu ini merupakan sesuatu yang paling besar, anugerah paling besar yang dimiliki oleh manusia. Ketika orang itu sudah menjadi khalifah bagi waktunya sendiri, maka dia yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur dia. Maka dia yang mengatur nafsunya, bukan nafsunya yang mengatur dia. Nah, orang-orang mulia seperti ini itu memiliki akal yang tidak biasa, akal yang luar biasa, sehingga akal itu kemudian diistilahkan menjadi akal universal. Disebut universal ini maksudnya karena beliau itu, para nabi dan para wali, diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk ikut serta mengatur alam semesta. Dalilnya adalah pernah kami sampaikan bahwa Allah itu tidak menurunkan azab atau api pada sebuah daerah jika di sana ada satu orang solehnya, jika di sana ada satu orang saja yang beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, itulah para wali. Sehingga kalau di daerah itu ada walinya, ada seseorang yang dicintai oleh Allah, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan api di daerah itu. Artinya yang seharusnya daerah itu kena bencana, apa banjir, apa gempa dan sebagainya, tapi karena ada satu orang yang tekun ibadahnya setiap waktu sehingga kemudian gempa itu tidak jadi. Nah, ini bisa dibahasakan bahwa ada manusia yang diizinkan untuk turut serta mengatur kondisi alam. Kemudian bisa disampaikan lagi bahwa akal-akal manusia yang lain itu merupakan bagian dari akal universal ini. Karena akalnya beliau itu sangat luas. Jadi Allah memberikan sebuah pemahaman tentang alam semesta kepada beliaunya, para nabi dan para wali.
Sehingga betapa luasnya pemahaman dan betapa dalamnya pemahaman yang dimiliki oleh beliaunya. Saking luasnya itu, maka akal-akal manusia pada umumnya berada di bawahnya akalnya beliau. Maksudnya adalah cahaya yang dimiliki oleh para wali ini itu senantiasa menaungi akal-akal seluruh manusia di bumi. Jika anggota-anggota badan melakukan hal yang menyimpang, hal itu dikarenakan akal universal telah mengangkat bayang-bayangnya dari kepala mereka. Ketika seorang menjadi gila dan melakukan hal yang tidak layak, dipastikan bahwa akal universal telah pergi. Jadi seperti burung yang mencari sangkar. Jadi akal universal ini dia juga mencari sebuah tempat atau mencari wadah untuk dia singgah. Nah, wadah yang seperti apa? Otomatis wadah yang suci dan bersih, hati yang suci dan bersih, jiwa yang suci dan bersih, raga yang suci dan bersih. Sehingga kemudian cahayanya atau bisa kita bilang akal universalnya para wali ini bisa hingga pada jiwa-jiwa orang-orang yang suci. Nah, mudahnya kalau mungkin kita tahu ada seorang ulama atau guru kita atau teman kita yang kita rasa jiwanya itu bersih dan suci, kita rasa pikirannya itu bersih dan suci, coba perhatikan, pasti dari beliaunya kata-kata yang terucap itu merupakan kata-kata mutiara yang itu bisa langsung masuk dalam diri kita. Nah, kata-kata mutiara itu kalau kita cari dari mana sumbernya, ternyata menurut Rumi sumber kata mutiara dari orang yang kita hormati itu, orang yang kita anggap suci itu berasal dari akal universalnya para wali. Sehingga bisa dipastikan bahwa apa yang diucapkan itu merupakan mutiara. Karena mutiara itu sebenarnya berasal dari akal universalnya para wali ini. Beda ketika kita melihat teman kita atau orang yang lebih tua daripada kita merasakan jiwanya itu kurang bersih, jiwanya masih kotor, maka apa yang terucap dari lisannya kurang masuk ke dalam hati kita. Nah, itu tandanya berarti akal universal ini belum hinggap dalam dirinya, sehingga apa yang diucapkan itu bukan merupakan kata-kata mutiara. Hikmah yang bisa kita petik dari halaman barusan adalah yang pertama, orang yang agung adalah orang yang menjadi khalifah bagi waktunya sendiri. Khalifah ini kata gampangnya itu pawang atau yang menguasai atau pimpinannya bagi waktunya sendiri. Jadi kalau kita itu berusaha untuk tidak terikat dengan nafsu kita berusaha untuk tidak terikat dengan waktu kita sendiri, maka kita akan dinilai sebagai orang yang agung. Ini menurut Rumi. Karena memang proses melawan diri sendiri itu merupakan proses yang paling berat, di mana ketika kita sudah lelah, capek kerja seharian misalkan ya, kemudian kita mendengarkan suara azan ketika sore hari, azan sholat asar. Tapi ketika badan yang sudah capek, pilihannya dua, kita akan berusaha untuk bangun melaksanakan sholat asar, atau kita istirahat sebentar, nunggu sampai jam 4, jam 5 baru sholat asar. Nah, orang yang sudah menjadi khalifah bagi dirinya sendiri, berarti dia tidak mau dikendalikan oleh dirinya, dia mau yang mengendalikan dirinya. Sehingga secapek apapun, selelah apapun, ketika adzan berkumandang, berdiri sholat. Tapi ketika dia itu dikendalikan oleh dirinya, maka adzan itu sekeras apapun, ya tetap istirahat di tempat tidurnya. Nah, itu perumpamaan orang yang mampu melawan dirinya sendiri. Yang kedua, akal universal adalah akalnya para nabi dan para wali. Beliau yang mendapatkan izin untuk turut serta mengatur alam.
Yang ketiga, seperti burung yang mencari sarang, akal universal mencari jiwa manusia yang bersih untuk singgah. Jadi, kalau kita ingin akal universal ini hinggap dalam tubuh kita, sehingga kata-kata yang kita keluarkan itu merupakan kata-kata mutiara, maka kita harus membersihkan jiwa kita. Karena akal ini, akal yang bercahaya ini itu mencari atau hinggap di jiwa yang bersih. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Di syariat Islam sudah diajarkan. Bisa dengan cara zikir, bertasbih, bisa dengan cara berpuasa, bisa dengan cara beristighfar, bisa dengan cara taubat, sedekah, dan sebagainya. Ada banyak sekali cara. Cara yang paling utama adalah yang dicontohkan Kanjeng Nabi adalah istighfar, berpuasa, dan bersedekah. Pembahasan yang kedua. Kelak di hari kiamat, semua anggota badan manusia terpisah-pisah dan masing-masingnya bisa berbicara. Kaum teolog Sunni berkata, Maha Suci Allah bukan demikian. Tangan dan kaki ini akan berbicara sebagaimana lidah berbicara. Pada hari kiamat, manusia akan mengingkari dengan berkata, "Aku tidak mencuri." Kemudian tangannya menjawab, "Ya, kamu mencuri, akulah yang mengambilnya." Dengan bahasa yang sangat jelas. Orang itu kemudian menoleh kepada tangan dan kakinya dan berkata, "Dahulu kamu tidak bisa berbicara, bagaimana sekarang kau bisa berbicara?" Allah berfirman, Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Ini kalimatnya tangan dan kaki. Oke. Ini merupakan gambaran. Jadi nanti ketika di akhirat, ketika kita di persidangan, kita akan dihadapkan oleh beberapa hakim, yakni pimpinannya adalah Kanjeng Nabi, kemudian nanti pengawalnya adalah para sahabat. Ya, Allah menyaksikan, Allah adalah rajanya nantinya, karena di surat yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, dia adalah rajanya hari pembalasan atau rajanya nanti ketika di persidangan. Nanti itu ketika di persidangan, semua anggota badan manusia terpisah-pisah dan masing-masingnya bisa berbicara. Artinya tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, dan sebagainya. Kalau para filosof menafsirkan berbicaranya itu dengan cara simbol. Jadi ketika lisan itu mengatakan hal yang tidak sebenarnya, tangannya memberikan sebuah simbol untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikan lisan tidak benar. Jadi maksudnya bicara di sini adalah sebuah simbol. Apakah itu bekas terbakar atau bekas luka atau bekas mencuri dan sebagainya. Tapi bagi kaum teolog Sunni berkata, bukan demikian. Jadi tangan benar-benar berbicara, kaki benar-benar berbicara seperti bicaranya manusia dengan bahasa yang jelas. Ya, kamu mencuri, akulah yang mengambilnya. Ini kata tangan. Lisannya berkata, aku tidak mencuri. Tangannya berkata, iya, kamu mencuri, akulah yang mengambilnya. Dengan bahasa yang sangat jelas. Nah, ini kemudian manusia itu bingung. Nah, kita ketika membahas tentang orang di persidangan akhirat nanti, di pikiran kita mungkin orang itu adalah umat Islam yang sudah paham tentang konsep ini. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Allah, orang-orang ateis itu akan heran karena dia tidak punya informasi bahwa nanti tangan bisa berbicara. Kemudian orang ateis tadi itu berkata pada tangannya sendiri, kamu dulu tidak bisa bicara, gimana sekarang kamu bisa bicara? Nah, kemudian tangannya menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata-kata. Nah, itu kata tangannya kepada orang yang ateis tadi. Nah, sehingga kita sekarang berusaha untuk bagaimana caranya mengurangi kesalahan.
Karena nanti di hadapan Kanjeng Nabi, di hadapan Allah Ta'ala kita akan malu jika anggota badan kita melaporkan kita atas apa yang kita perbuat. Na'udzubillah min dzalik. Hikmah yang bisa kita ambil, akal manusia yang tidak dihampiri akal universal akan mengajak anggota badannya untuk menjauh dari Allah. Kita sambungkan dengan pembahasan sebelumnya, akal universal. Jadi akal manusia yang tidak dihampiri akal universal akan mengajak anggota badannya untuk menjauh dari Allah. Jadi misalkan tangan bermaksiat, kaki bermaksiat, mata bermaksiat, itu karena akal kita tidak dihampiri oleh akal universal. Kenapa kok akal universal tidak mampir pada kita? Karena kondisi badan kita dan kondisi jiwa kita sedang tidak bersih. Yang kedua, dengan ilmu yang dalam dan luas, manusia dapat mendidik anggota badannya sendiri. Ini dalam rangka untuk perang melawan diri sendiri. Jadi bekal kita untuk perang itu adalah ilmu yang dalam dan ilmu yang luas. Maksudnya luas ini adalah kita banyak tahu tentang banyak hal. Ya, maksudnya dalam ini adalah kita banyak tahu tentang satu hal. Nah, itu perbedaan ilmu yang dalam dan ilmu yang luas. Sehingga dengan ilmu yang seperti ini kita bisa berbicara dengan tangan kita sendiri. Jadi sebelum nanti tangan kita itu bicara pada Tuhan, kita bicara dulu dengan Dia. Kita didik Dia. Nah, dengan ilmu tadi kita didik tangan kita bahwa kamu tidak boleh mengikuti nafsu. Jadi kamu ikutilah aku, ikutilah saya untuk melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala. Begitu juga dengan kaki, begitu juga dengan mata. Sehingga yang mengendalikan tubuh kita adalah akal universal, bukan akal dari nafsu. Ingat bahwa Dia adalah Malik Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Semuanya akan tunduk pada raja kecuali lisan manusia yang gemar berbohong. Digambarkan bahwa lisan manusia nanti itu akan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Itulah kemudian kenapa Allah menjadikan tangan dan kaki kita bisa bicara. Karena nanti di hadapan Tuhan saja lisan kita berbohong. Nah, berarti kan betapa angkuhnya kita nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu bisa terjadi karena kita terbiasa mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Padahal sudah diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Sungguh amat besar keburukan di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat. Nah, sehingga memang manusia itu keburukannya adalah berbohong. Diingatkan oleh Allah bahwa berbohong itu merupakan keburukan yang besar di sisi Tuhan. Nah, sampai-sampai Tuhan menjadikan tangan kita itu bisa bicara ya karena manusia itu gemar berbohong. Maka dari itu kita latihan dari sekarang untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan apa adanya meski itu pahit. Agar nanti ketika di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menjadikan tangan kita bicara karena kita sudah bicara apa adanya. Ya Rob, hamba mencuri dan hamba mohon ampun dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.